Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abror Reza Feidi. Di sini saya akan menjelaskan 10 layanan bimbingan konseling, 6 kegiatan pendukung, dan 5 fungsi dalam bimbingan konseling. Adapun untuk 10 layanan bimbingan konseling, yang pertama adalah bimbingan orientasi. Layanan ini membantu siswa untuk mengenali lingkungan baru, peraturan baru, atau guru-guru yang ada di sekolah itu, dan program belajar yang diterapkan di sekolah tersebut. Biasanya ini diberikan kepada siswa baru. Untuk contohnya, guru BK itu memberikan pengarahan kepada siswa baru tentang tata tertib sekolah, dan fasilitas yang tersedia. Yang kedua, layanan informasi. Layanan ini memberikan berbagai informasi penting yang dibutuhkan siswa baru, misalnya tentang jurusan, cara belajar di sekolah tersebut, karir untuk yang sudah lulus nantinya, atau beasiswa. Contohnya, siswa itu mendapatkan informasi tentang pilihan jurusan SMA atau SMK, atau dunia kerja setelah lulus sekolahnya. Dan untuk ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini membantu siswa untuk menempatkan dirinya pada pilihan yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Contohnya, guru BK ini membantu siswa untuk memilih jurusan sesuai hasil dari tes minat dan bakat tersebut. Yang keempat, layanan penguasa konten. Layanan ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan belajar dan keterampilan tertentu agar siswa tersebut sukses dalam belajar. Contohnya, siswa diajari teknik belajar efektif atau cara mengatur waktu yang baik. Untuk yang kelima, layanan konseling perorangan. Layanan ini memberikan secara pribadi kepada siswa yang mengalami masalah tertentu, seperti masalah keluarga, pertemanan, atau emosi. Contohnya, seorang siswa curhat langsung kepada guru BK karena sering merasa cemas atau tidak percaya diri. Yang keenam, layanan konseling kelompok. Layanan ini diberikan dalam kelompok kecil di mana siswa bisa berbagi masalah dan saling memberi dukungan dari satu sama lain. Contohnya, sekelompok siswa yang sering bolos diajak berdiskusi bersama untuk mencari solusi dan bisa mengatasi masalah tersebut. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Berbeda dengan konseling kelompok, bimbingan kelompok ini fokus pada diskusi atau fokus pada pembelajaran bersama tentang topik tertentu yang berguna bagi perkembangan siswa, seperti topik bebas ataupun topik tugas. Contohnya, guru BK ini membimbing kelompok siswa membahas cara menghadapi ujian tanpa stres, supaya bisa sukses dalam pelaksanaan ujian tersebut. Yang kedelapan, layanan konsultasi. Layanan ini ditunjukkan kepada guru, seperti orang tua atau pihak lain yang ingin membantu siswa tetapi membutuhkan panduan dari guru BK atau menjadi penengah
dalam layanan tersebut. Contohnya, orang tua berdiskusi dengan guru BK tentang cara menangani anaknya yang suka menyendiri di rumah atau suka bermain game online. Yang kesembilan, layanan mediasi. Layanan ini membantu menyelesaikan konflik antara siswa atau siswa lainnya dan pihak sekolah secara damai dan adil. Contohnya, dua siswa ini bertengkar dan dimediasi oleh guru BK agar bisa berdamai dan kembali berteman. Atau guru BK ini bisa untuk mencari solusi supaya antara dua siswa ini bisa saling berdamai dan tidak ada lagi pertengkaran tersebut. Yang ke-10 atau yang terakhir, layanan advokasi. Nah, di layanan ini guru BK berperan sebagai pembela hak siswa, terutama jika siswa mengalami perlakuan yang tidak adil atau tekanan. Jadi guru BK itu harus membantu siswa yang merasa diperlakukan tidak adil atau diperlakukan tidak adil oleh guru dalam pembagian nilai. Selanjutnya, ada 6 kegiatan pendukung dalam bimbingan konseling. Untuk yang pertama, aplikasi instrumentasi. Dalam kegiatan ini adalah menggunakan alat bantu seperti angket, kuesioner supaya kita bisa mengetahui minat, bakat, kepribadian atau masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Contohnya, siswa ini mengisi tes minat bakat untuk mengetahui jurusan atau karir yang cocok bagi siswa tersebut. Yang kedua, himpunan data. Mengumpulkan informasi penting tentang siswa dari berbagai sumber, seperti biodata, catatan akademik, dan hasil observasi. Data ini bisa digunakan untuk membantu proses dalam bimbingan konseling. Contohnya, guru BK ini mencatat data, kehadiran, nilai, dan perilaku siswa sebagai bahan pertimbangan dalam layanan BK tersebut. Yang ketiga, konferensi kasus. Diskusi antara guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, dan kadang juga melibatkan orang tua untuk membahas siswa yang mengalami masalah tertentu dan mencari solusi bersama. Contohnya rapat kecil diadakan untuk membahas siswa yang sering bolos dan punya masalah di rumah masing-masing. Dan untuk yang keempat, kunjungan rumah. Guru BK ini mengunjungi rumah siswa untuk melihat kondisi lingkungan keluarganya dan menjalin komunikasi dengan orang tua supaya tidak ada kesalahpahaman dan bisa mengontrol siswa tersebut dari rumah yang dilaksanakan oleh orang tua atau guru BK. Contohnya, guru BK ini bisa datang ke rumah siswa yang sering tidak masuk sekolah untuk mengetahui alasan sebenarnya dan bertanya kepada orang tua siswa tersebut. Yang kelima, tampilan kepustakaan. Menyusun dan menampilkan sumber-sumber bacaan atau referensi yang digunakan dalam kegiatan BK ini sebagai dasar atau bukti ilmiah supaya referensi ini bisa valid atau terbukti betul, terbukti benar. Contohnya, di laporan kegiatan guru BK ini, guru
BK mencantum buku jurnal atau jurnal yang dijadikan rujukan kunjungan supaya bisa terbukti bahwa siswa tersebut ini bolos atau ada catatan lainnya. Untuk yang terakhir atau yang keenam, alih tangan kasus. Jika masalah siswa ini terlalu berat atau di luar kemampuan guru BK, maka kasusnya ini bisa diserahkan kepada pihak seperti pihak berwajib, seperti polisi, atau ke para ahli lainnya, seperti psikolog, dokter, atau lembaga sosial. Contohnya, siswa yang mengalami trauma berat dirujuk ke psikolog yang lebih ahli atau profesional untuk supaya lebih mudah ditangani lebih lanjutnya. Adapun yang terakhir yaitu 5 fungsi dalam bimbingan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Nah, fungsi ini bertujuan untuk membantu siswa ini mengenali dirinya sendiri seperti minat minat dirinya, bakat dirinya, dan potensi dirinya ataupun kelemahan dan kebutuhannya. Selain itu, guru BK ini juga berusaha untuk memahami kondisi siswa agar bisa memberikan bantuan yang tepat. Contohnya, seorang siswa ini dibantu mengenali bahwa ia lebih cocok di bidang ini atau contohnya di bidang seni. Nah, daripada di bidang sains. Untuk yang kedua, pencegahan. Fungsi ini untuk mencegah siswa mengalami masalah, baik masalah belajar, pergaulan, atau pribadi. Caranya dengan memberikan informasi, pengarahan, atau pembinaan sejak dini. Contohnya, memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas agar siswa tersebut ini tidak terjerumus dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, pengentasan atau penanganan. Fungsinya ini dilakukan ketika siswa sudah mengalami masalah. Konselor ini atau guru BK membantu mencari solusi atau jalan keluar agar masalah tersebut bisa selesai atau bisa diatasi supaya tidak ada lagi masalah tersebut. Contohnya, membantu siswa yang mengalami stres karena tekanan belajar atau masalah di dalam keluarganya. Yang keempat, pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan hal-hal positif yang sudah dimiliki siswa seperti sikap baik, semangat belajar, atau keterampilan tertentu. Contohnya membimbing siswa agar terus percaya diri dan terus mengembangkan bakat menulisnya atau mengembangkan bakat minat pada siswa tersebut atau dari individu siswa. Yang terakhir, advokasi. Nah, fungsi ini berarti guru BK ini berperan membela dan melindungi hak-hak siswa, terutama jika siswa menghadapi perlakuan yang tidak adil atau diskriminasi atau tekanan dari lingkungan sekitarnya seperti tekanan temannya atau tekanan dari orang tuanya. Contohnya, konselor atau guru BK mendampingi siswa yang dirundung atau dibully dan membantu agar haknya ini bisa dihormati di sekolah atau tidak ada lagi perundungan tersebut. Terima kasih, hanya itu saja yang
dapat saya jelaskan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.